Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Oke, kali ini akan membahas tentang hambatan dan tantangan dalam berbisnis online ya. Di sini, jadi sebelum yang mau bisnis online ya silahkan buat sebagai ya pedoman atau ibaratnya panduan ya agar jangan sampai kejadian gitu, kena hambatan dan tantangan. Kalau bisa ya cari solusi ya. Kalau udah di dalam ya misalnya di dalam hambatan dan tantangan itu sebisa mungkin cari solusi dan nanti akan dibahas di selanjutnya. Oke, sekarang ambil contoh aja, ambil contoh. Misalnya kita lagi bisnis online, sedang merencanakan membuat produk ya istilahnya produk digital yang nanti akan ya rapih deh, apa rencana goalnya tujuannya itu rapih, istilahnya setiap bulan launching sampai 12 bulan nanti rencananya seperti itu. Tahun berikutnya mau dikeluarin ya mungkin lebih banyak lagi ya, sebulan bisa 4 dan seterusnya. Nah di sini adalah permasalahannya ketika sedang dalam mungkin launching satu atau dua ya, tiba-tiba ada halangan gitu, ada hambatan kayak misalnya ya motor rusak ya, segala sesuatu yang benar-benar butuh waktu ya dan darurat gitu, motor rusak atau anak sakit atau tiba-tiba hostingnya limit gitu. Jadi kita terdistraksi ya, teralihkan gitu. Motor rusak kita harus benerin, harus ke bengkel ya. Kalau motornya benar-benar nggak bisa jalan ya kita harus dorong bengkel mau nggak mau gitu. Terus masalah anak sakit ya, tiba-tiba anak sakit ya, kita harus ya ke rumah sakit, ngantri, nanti ngantri antrian dokter, ngantri antrian beli obat gitu. Juga untuk ya hosting limit ini pengaruhnya misalnya ya kalau punya klien toko online tiba-tiba hostingnya limit dan kliennya pada nelpon itu, ini kenapa atau ini, jadinya harus ngecek lagi ke pihak hostingnya, nanya-tanya gimana solusinya, ternyata emang harus upgrade, bayar dan lain-lain seperti itu. Atau ada salah satu toko online yang pakai script atau plugin yang tidak boleh itu atau itu. Nah, ini dicari satu-satu. Jadi semuanya tuh ibaratnya seharusnya kita tuh lurus gitu ya menuju tujuan, tiba-tiba terdistraksi, terhambat. Nah, di sini kadang ada orang yang ya udah di pending dulu deh gitu. Pendingnya nih bener-bener nggak ditentuin, kayak proyek produk digital ini jadinya di pending sampai sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya lupa gitu. Nah inilah yang jadinya apa ya? Dia hidup itu dalam ya seharusnya tujuannya ke A, dia jadinya tujuannya ke bukan A, nggak tahu lah gitu. Emang belum ada ya karena dia ngambil istilahnya pilihan yang darurat, pilihan yang distraksi, yang mengalihkan perhatian. Jadinya dia emang ya harus berusaha keras lagi untuk menuju ke A lagi gitu, menuju ke tujuan, ke goalnya ya. Nah di sini sebenarnya hambatan kayak gini banyak sekali di kayak Sirtiman juga sebenarnya ngelihat kayak di forum-forum gitu. Ada member yang tiba-tiba kok nggak bisnis online lagi gitu. Ternyata mereka ya bisnis yang lain, apa cari duit yang lain seperti itu, nggak online, entah itu apa, entah itu ojol, entah itu jualan jualan yang apa, jualan yang duitnya cepat lah seperti itu, PKL, pedagang kaki lima atau apa. Jadinya kan ya seharusnya sayang gitu, dia di bisnis online mungkin dulu sama-sama mulai atau sama-sama ya pokoknya sama-sama aktif gitu ya, pada zamannya tiba-tiba sekarang kok banting setir gitu.
Ini jadinya gimana ya? Sedangkan sekarang aja era digital gitu. Seharusnya kalau dia konsisten terus, ya itu mungkin ya emang nggak ada apa ya, nggak ada hal yang harus nggak ada nggak ada yang bayar istilahnya gitu, nggak ada yang bayar ya, nggak ada yang kayak nggak ada yang gaji gitu. Cuma ya kalau dia misalnya di bisnis online itu dia udah dulu selevel itu, seharusnya dia bisa cari cara lah, entah itu joint venture, kerjasama, atau bikin proyek bareng dan lain-lain. Cuma kendalanya seperti itu, kalau pebisnis online kadang dia nggak mau bisnisnya itu kayak ini dapur gua gitu. Dia nggak mau dapurnya nih ya jadi ada orang lain masuk ke dapurnya itu. Biasanya kendalanya seperti itu. Ya padahal daripada dapurnya tutup gitu kan ya. Ya lebih baik kalau si Riman saranin dulu seperti itu. Soalnya ada kayak beberapa ya lokasinya deket, sama-sama di Depok, sama-sama bidangnya sama gitu. Cuma kayak orangnya ya nggak mau apa tertutup gitu loh. Jadinya gimana ya? Ya sama-sama ideanya gitu-gitu aja, kitanya juga ya ya gini-gini aja gitu. Seharusnya bisa bikin sesuatu, entah itu collab, entah itu project bareng. Jadinya ya masing-masing aja gitu. Dan ya gitulah, itu banyak kejadian sampai ya banyak yang gara-gara mungkin nggak tahu lah rahasia atau privasi dapur masing-masing, jadinya ya bisnis online-nya jadinya berhenti, tutup gitu ya. Itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Seharusnya istilahnya gimana caranya nih, kalau gua bener-bener waktunya sibuk seharusnya minta bantuan yang lain, waktu yang lain dulu deh, talangin dulu apa gimana, atau ya pokoknya gimana nih, gua ada ide tapi duitnya nggak ada, atau yang lain dulu gimana. Jadi jangan sampai bisnis online-nya itu tutup gitu. Nah di sini kendalanya kayak gitu. Yang jelas kebanyakan ya karena masalah darurat ya, berarti ini yang harus istilahnya diakalin itu ya, harus gimana caranya punya simpenan ya, simpenan yang bikin bisa dipakai untuk darurat gitu. Soalnya kebanyakan kalau pebisnis online sih, kalau dapat duit ya bisnis buat bisnis online lagi, diputerin lagi, entah itu diputerin iklan, entah itu plan beli tool yang baru ya. Seperti itu. Jadi kayak emang ya nabung itu ya apa sih, justru nahan modal doang gitu, karena emang apa sih, nabung itu kayak bunganya juga nggak seberapa gitu. Terus ya kalau bisnis online kan udah ketahuan apa, adrenalinnya beda, tantangannya tuh asik gitu loh. Biarpun istilahnya membuat produk, ngelawan kemalasan, ngelawan segala macam penundaan, tapi itu asik gitu dibanding duitnya ditabung terus kita ya nunggu, hasilnya juga nggak gede, bunganya juga nggak gede itu. Jadi nggak ada orang bisnis seperti itu ya. Cuma di sini kembali ke masalah duit darurat ya. Jangan sampai terjerat ke pinjol atau pokoknya hal-hal yang, apalagi judi online ya. Pokoknya jangan sampai. Yang jelas ya harus direncanain masak-masak sih. Nggak cuma projectnya aja ya, project jangka pendek, menengah, panjang. Cuma direncanakan cash flow-nya ya, keuangan cash flow-nya, saat harus menyimpan dana. Kalau ada dana masuk itu dialokasinya kemana, entah itu tabungan yang bisa diutak-atik, tabungan darurat, tabungan jangka panjang, dan tabungan untuk istilahnya diputar lagi atau investasi, yaitu itu yang harus direncanain. Jadi emang banyak banyak ya namanya pebisnis online, apalagi solopreneur yang sendiri gitu, ini banyak yang dikerjakan. Ya syukurnya zaman sekarang udah banyak tool AI yang bisa membantu lah, masalah mengurang-urangin waktu kerja, dan ya pokoknya banyak kerjaannya ya bisa dikurangin seperti itu, entah bantuan tool atau bantuan
software atau bantuan, pokoknya ya kayak situs-situs AI atau bantuan software, bantuan pokoknya tool-tool apa macam-macam lah. Dan ya manfaatkan sebaik-baiknya ya, jangan lupa tetap konsisten ya dengan tujuan goalnya itu, jangan sampai ya gimana caranya kalau harus pending, kalau bisa jangan di pending, tetap dijalanin ya, entah itu sejam 2 jam sehari tapi tetap dijalanin gitu loh. Kita seharusnya punya waktu 24 jam ya, bisa menyisihkan lah, ada waktu tidur, ada waktu ngerjain sesuatu yang darurat, ada nyisain waktu buat ya meskipun moodnya itu nggak bisa dibohongin ya, cuma kembali ya gimana caranya ingat tujuan. Makanya di sini tujuan ini harus kita pasang dekat-dekat ini tempat kerja atau apa, jadi bisa selalu ingat gitu, selalu terprogram apa otaknya agar mengejar tujuan, selalu mengejar tujuan ya, sebelum ada tujuan baru ya kejar dulu itu gitu. Jangan sampai tujuannya itu ibaratnya dimasukin tutup buku ya, dimasukin laci udah gitu, dikunci rapet-rapet, jangan, itu ya sayang gitu loh. Soalnya zaman sekarang yang menetapkan tujuan itu kadang ada orang yang nggak punya, itu ada yang nggak punya, nggak bisa gitu. Makanya kalau udah ada tujuan ya itu sebenarnya udah bagus ya, tinggal sebenarnya itu udah menuju sukses, ibaratnya menuju ya, istilahnya setengahnya aja, setengah menuju tujuan itu sebenarnya udah sukses gitu. Nah di sini ya itulah yang sayang kalau sampai tujuannya itu ya ditutup buku gitu loh, apa ya, tujuannya nggak diterusin seperti itu. Oke guys, jadi itu aja untuk wah, penjelasan ya, kalau ada hal-hal yang mendistraksi atau dilema ya, mana kebutuhan darurat, mana tujuan yang harus dikejar, ya itu harap dipertimbangkan, harus disiapin lah ya, cek. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya, tulis, jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.